Thabit bin Qais al-Ansari. Thabit bin Qais al-Ansari seorang pemuka Kharraj yang terpandang. Dia adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama di Yathrib. Dia masuk Islam karena dakwah seorang da'i dari Makkah, Mus'ab bin Umair. Allah melapangkan dadanya kepada Islam, meninggikan kedudukannya dan mengangkat namanya dengan bergabung di bawah panji Nabi Islam. Ketika Rasulullah tiba di Madinah sebagai muhajirin, Thabit bin Qais menyambut beliau dengan sekelompok orang dari para pemberani kaumnya dengan hangat, menerima beliau dan menerima sahabat Nabi Asy-Siddiq dengan penerimaan yang mulia. Thabit mengucapkan khutbah di depan Rasulullah dengan sebuah khutbah yang diawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah serta salawat untuk Nabi-Nya. Kami berjanji kepadamu, wahai Rasulullah, akan melindungi dari apa yang kami melindungi diri kami, anak-anak kami, dan istri-istri kami darinya. Lalu, apa yang kami dapatkan sebagai balasannya? Nabi menjawab, surga. Sejak hari itu, Rasulullah menjadikan Thabit bin Qais sebagai juru bicara beliau, sebagaimana Hasan bin Thabit adalah penyair beliau. Jika para delegasi yang datang untuk membanggakan diri atau berdialog dengan lisan yang fasih lagi ahli, baik para khatib maupun para penyairnya, maka Thabit bin Qais maju ke depan untuk menjawab para khatib, sedangkan Hasan bin Thabit meladani para penyair. Thabit adalah seorang laki-laki mukmin dengan iman yang dalam, bertakwa dengan ketakwaan yang bersih, sangat takut kepada Tuhannya, sangat berhati-hati dari segala perkara yang membuat Allah marah. Suatu hari Nabi melihatnya sangat bersedih dan berduka. Kedua lututnya bergetar karena khawatir dan takut. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Muhammad?" Dia menjawab, "Aku takut telah celaka, wahai Rasulullah." Nabi bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Allah telah melarang kami berharap dipuji dengan sesuatu yang tidak kami lakukan. Sementara aku suka pujian. Allah melarang kami bersikap sombong, sedangkan aku mengagumi diriku." Lalu Rasulullah menenangkan kecemasannya sehingga beliau bersabda kepadanya, "Wahai Thabit, apakah engkau tidak rela hidup dalam keadaan terpuji, mati sebagai syahid, dan masuk surga?" Wajah Thabit berbinar dengan berita gembira tersebut. Dia berkata, "Ya wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Itu milikmu." Sampai tiba saatnya perang melawan orang-orang murtad antara kaum muslimin melawan Musailimah al-Kadzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Thabit adalah panglima pasukan Ansar, sedangkan Salim, mantan hamba sahaya Abu Huzaifah, adalah panglima orang-orang muhajirin. Sementara panglima umum yang membawahi orang-orang muhajirin, Ansar, dan orang-orang Arab pedalaman adalah Khalid bin Al-Walid. Di setiap medan laga dalam perang ini terlihat keunggulan pasukan Musailimah al-Kadzab atas pasukan kaum muslimin sehingga mereka mampu menembus markas Khalid bin Al-Walid dan hampir membunuh istrinya, Ummu Tamim. Mereka berhasil memotong tali-tali pengikat tenda markas dan memporak-porandakannya. Saat itu Thabit bin Qais melihat kelemahan kaum muslimin yang membuat hatinya bersedih dan teriris. Dia mendengar mereka saling melemahkan yang membuat dadanya sempit dan berduka. Orang-orang kota menuduh orang-orang pedalaman sebagai pengecut, sementara orang-orang pedalaman menuduh orang-orang kota tidak becus berperang dan tidak tahu memegang senjata. Pada saat itu, Thabit bersiap-siap untuk mati. Dia mengambil kain kafannya. Dia berdiri di depan khalayak dan berkata, "Wahai kaum muslimin, tidak seperti ini kami berperang bersama Rasulullah. Sangat buruk karena kalian membiarkan musuh kalian berani melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Sangat buruk karena kalian membiasakan diri kalian bersikap pengecut di depan musuh kalian." Lalu Thabit mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Musailimah al-Kadzab dan pasukannya. Dan aku juga berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin." Kemudian dia merangsek maju layaknya seekor singa yang terluka, bahu-membahu bersama para sahabat yang mulia lainnya, Al-Bara bin Malik al-Ansari, Zaid bin al-Khattab, saudara Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab, Salim, mantan hamba saya Abu Huzaifah, dan orang-orang mukmin angkatan pertama lainnya.
Sabit menunjukkan kepahlawanannya dengan gagah berani. Hal ini menumbuhkan semangat tempur di hati kaum muslimin dan menyumbat dada kaum musyrikin dengan kecemasan dan ketakutan. Sabit terus berperang di segala arah. Dia menebaskan senjatanya sehingga luka-lukanya menghentikan aksinya. Maka dia tersungkur di bumi peperangan dengan sangat tenang, dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya berupa gugur sebagai syahid, yang sebelumnya telah diberitakan oleh Rasulullah. Gugur sebagai syahid dengan dada tentram karena Allah mewujudkan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Dalam perang ini Sabit memakai baju besi yang berharga. Lalu seorang laki-laki dari kaum muslimin melewati jasadnya dan melepaskan baju besi tersebut. Di malam kedua dari gugurnya Sabit, seorang laki-laki dari kaum muslimin bermimpi bertemu dengan Sabit. Sabit berkata kepada laki-laki itu, "Aku adalah Sabit bin Qais. Apakah engkau mengenalku?" Dia menjawab, "Iya." Sabit berkata, "Aku berwasiat kepadamu, jangan berkata bahwa ini adalah mimpi, karena engkau akan menyia-nyiakannya. Ketika aku terbunuh kemarin, seorang laki-laki dari kaum muslimin yang ciri-cirinya seperti ini melewatiku. Dia mengambil baju perangku dan membawanya ke tendanya yang terletak paling ujung di markas kaum muslimin dari arah ini. Dia meletakkannya di bawah sebuah bejana, lalu menutupinya dengan pelana. Datanglah kepada Khalid bin Al-Walid, katakan kepadanya agar dia mengutus seseorang untuk mengambil baju besi itu karena ia masih berada di tempatnya. Aku mewasiatkan kepadamu dengan wasiat yang lain. Jangan berkata bahwa ini adalah mimpi karena engkau akan menyia-nyiakannya. Katakan kepada Khalid, jika engkau pulang kepada Khalifah Rasulullah di Madinah, maka katakan kepadanya, sesungguhnya Sabit memikul hutang sekian dan sekian, dan bahwa fulan dan fulan dari hamba sahayaku merdeka. Hendaklah dia membayarkan hutangku dan membebaskan hamba sahayaku." Laki-laki yang bermimpi itu terjaga. Dia menemui Khalid bin Al-Walid lalu menyampaikan mimpinya. Maka Khalid mengutus seseorang untuk mengambil baju besi tersebut. Laki-laki utusan Khalid kembali dengan menentengnya. Ketika Khalid pulang ke Madinah, dia menyampaikan berita dan wasiat Sabit bin Qais kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan wasiatnya. Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya bahwa wasiat seseorang dilaksanakan sesudah kematiannya, selain wasiat Sabit bin Qais.